Oke, hari ini kita bahas satu aturan spesifik nih dari bukunya Richard Templer, The Rules of Management, aturan nomor 79. Biarkan perusahaan melihat Anda berada di pihaknya. Sumbernya langsung dari bukunya. Nah, misi kita apa? Kita mau coba bedah, kenapa sih nunjukin loyalitas itu penting buat manajer, dan gimana caranya biar pas, nggak kelihatan kayak penjilat gitu. Mari kita gali bareng. Menarik ya aturan ini. Dan penting dicatat juga, posisinya tuh di bagian buku mengelola diri sendiri. Ini kayaknya langsung ngasih kode ya. Kalau fokusnya tuh bukan cuma soal kerjaan teknis, tapi lebih ke gimana kita mengelola persepsi orang lain, gimana kita menempatkan diri di perusahaan. Betul, soal persepsi. Jadi ya, ini lebih dalam dari sekedar performa, tapi soal sikap kita. Tepat sekali. Dan inti aturan 79 ini, wah terus terang banget ya disampaikannya. Templar nulis pokoknya kondisi apapun jangan pernahlah menjelek-jelekan perusahaan. Titik, kutipannya tegas banget. Apa yang tidak Anda lakukan pernah adalah menjelek-jelekan perusahaan dalam keadaan apapun. Hitam putih banget ya. Iya, sangat lugas. Dan saya bisa bayangin sih, Anda yang dengar mungkin langsung, loh, berarti saya harus jadi yes person gitu. Kaki tangan perusahaan dong. Itu reaksi yang wajar banget. Dan buku ini kayaknya udah antisipasi itu juga. Kekhawatiran itu valid lah. Nah, ini nih yang menarik. Kata Templar, enggak juga, kalau caranya benar. Kuncinya itu bukan menjilat tanpa mikir, tapi justru nunjukin dukungan yang kuat, tulus, dan berani. Dan ini yang bikin kaget. Menurut dia, muji perusahaan secara terbuka itu malah dianggap nggak biasa loh di banyak kantor. Oh ya? Iya, justru karena jarang itu, tindakan ini bisa bikin Anda kelihatan beda secara positif. Kita diminta jadi contoh gitu. Betul. Keberaniannya itu yang penting. Jadi bukan asal ikut-ikutan negatif ya. Misalnya nih, pas lagi rame ngeluhin kebijakan baru. Daripada ikut nyela atau diam aja, mungkin bisa coba bilang, oke, ini tantangan, tapi coba kita cari cara biar ini jalan buat kita. Oke. Itu kan nunjukin keberpihakan tanpa harus bohong atau nutupin kesulitan. Sikap kayak gitu yang ngebangun persepsi positif. Itu contoh bagus banget sih. Loyalitas aktif ya, bukan pasif aja. Dan Templar juga pakai analogi yang lumayan ngena ya buat hubungan kerja ini. Iya, analogi hubungan personal. Jadi buku ini nyaranin kita lihat kerjaan itu kayak relasi dua arah. Ada memberi, ada menerima. Kalau Anda merasa nggak happy nih sama hubungan ini, ya jangan cuma ngedumel di belakang atau nyebar hal negatif. Terus gimana dong? Kan buat bertindak ya. Jadi kita diharapkan ya kalau nggak bisa cinta banget, paling nggak lihat perusahaan itu sebagai hubungan yang perlu dikelola secara sadar. Betul. Kalau hubungan yang nggak enak, pilihannya bukan cuma diem aja, pasrah gitu, Templar malah nggak nyaranin itu. Tapi lebih tegas, hadapi, mau diperbaiki atau ya udah keluar. Nah, itu dia. Dan penting juga nih, pahami implikasi luasnya. Nunjukin kita berpihak itu bukan berarti kita harus iyain aja semua sistem yang mungkin aneh atau nggak efisien. Atau malah diminta ngelakuin yang nggak jujur. Wah, itu jelas beda cerita ya. Itu nabrak aturan lain juga. Oh iya tentu. Aturan ini lebih ke menjaga citra profesional kita. Jangan sampai kita jadi sumber masalah dari dalam, gitu. Loyalitas yang kelihatan tulus di depan umum itu ngebangun modal kepercayaan. Penting banget itu, baik dari atasan maupun dari tim kita. Oke, kita udah lihat nih aturan ini dari berbagai sisi ya, tantangannya, nuansanya, sampai kekuatannya. Sekarang, coba kita tarik kesimpulannya buat Anda. Jadi artinya apa sih ini buat Anda sehari-hari? Intinya, nunjukin loyalitas itu bukan soal nurut buta. Tapi ini lebih ke pilihan strategis. Gimana Anda mau dilihat, gimana Anda mau bangun reputasi, dan gimana Anda berkontribusi ke suasana kerja. Ini soal profesionalisme lah. Betul. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan. Seberapa jauh sih Anda bersedia jadi semacam diplomat buat perusahaan Anda? Konsep ini juga disinggung Templar di aturan lain. Terutama pas Anda mungkin secara pribadi nggak setuju-setuju amat sama beberapa keputusan atau arah kebijakan. Menarik. Nah, di mana Anda narik batas antara loyalitas profesional yang diminta sama integritas pribadi Anda? Ini area abu-abu yang selalu menarik buat dipikirkan setiap manajer kayaknya.